Siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Ada yang kayak Abu Lahab, salah, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib, ke sana, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu, yang pendukungnya Kiai Imad jangan itu yang pro Ba'alwi mau nyaci maki yang anti caci maki saya saja. Yang anti Ba'alwi mau nyaci maki yang pro Ba'alwi, saya aja caci maki sudah. Kalau sampean caci maki saya nyatakan saya tidak akan balas. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Imad tadi, ana sing guyu, ana sing meneng. Kiye sing meneng paham apa urung? Terus sing guyu paham temenan apa urung? Atau muhibbin? Lah bahasa nggak apa-apa. Jadi intinya begini Pak, Habib di Indonesia yang ada sekarang ini, yang jalurnya Sayyid Alawi, ya jangan pakai Sayyid, yang jalurnya Alawi bin Ubaidillah dalam tanda petik, karena Ubaidillah itu diduga kuat tokoh fiktif. Ahmad bin Isa putranya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah sampai 8 Hijriah, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Tapi barang tahun ke-9 Hijriah, putranya tambah siji, siapa? Ubaidillah. Nah ini yang menurut penelitian Romo Ki Haji Imaduddin Al-Bantani, itu sosok fiktif yang sebenarnya tidak ada. Atau langsung saja mau yang bertanya? Langsung? Ya, langsung. Oke, langsung. Ya. Ini modelnya munazoroh ya. Monggo pendapat ini nanti dibantah oleh jenengan asal pakai dalil hujjah. Wadalilu utawi patokane. Kalau dari kain atasnya mengkono-mengkono. Ini ora aja ngacung. 1. Oke, persilakan Mas. Nama sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Oke. Jumpa punten, saya perkenalkan, saya nama Saifullah. Nama Saifullah, saya termasuk pengurus ranting NU Bisa? dan termasuk muhibbin dari Bapak Kiai Imaduddin. Enggak, maksudnya ranting itu mana? Kecamatan mana? Gitu. Ranting NU Candula. Candi Buddha. Candi Mulia. Mulyo. Adi Mulyo. Ya, oke. Saya termasuk muhibbin dari Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan selalu saya ikut berkomentar dalam misalnya YouTube ataupun ulasan-ulasan dari Bapak Kiai Imaduddin. Setelah saya amati sampai sekarang, ini kayaknya NU ini terbelah Pak. NU terbelah. Karena saya lihat termasuk Sido Kiri, terus lagi Sarang, termasuk juga Sarang kan Gus Najih itu, termasuk juga dari
Ketua PBNU. Nah, ini untuk kedepannya, untuk masalah nasab, ini mohon penjelasannya Bapak Kiai Imad, biar mungkin ini jangan berlarut-larut Pak Kiai. Ini mohon nanti penjelasannya, penjelasannya bagaimana. Termasuk juga dari kesepuan PBNU, Rais Am, Miftahul Ahyar juga kayaknya masih ngambang itu, bahkan tidak berpihak kepada kita akan masuk. Ini mohon penjelasannya kepada Bapak Kiai Imad untuk permasalahan ini kedepannya bagaimana biar tuntas lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tentang apa namanya solusinya, karena tadi banyak di PBNU, pondok-pondok ada yang mungkin dalam tanda petik menurut saya ada yang masih apa namanya husnuzon. Oke. Kita dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI. Ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi gak tidur 23 tahun. Itu baru al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah, sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib, ke sana. Guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu, yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci Habib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadirnya satu, matanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda. Ada yang apa sih maksudnya udang-udang putih atasnya merah, ini PDI kali orangnya. Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Ada lagi ibu-ibu tuh belah sana, kira-kira dia ini mau kawin lagi enggak ya? Saya masih punya anak perempuan lagi takfir gitu.
Itu Kiai. Macam-macam. Hati itu cara memahami, cara dalam merespon itu berbeda-beda. Jadi itu saja. Saya kan hanya meneliti nasab, tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, Habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para Habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab, capilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis itu. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345, Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada, dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Darak, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Fakih Mukhaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Alwi bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa, katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak, orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qom di Iran. Makanya kemudian yang orang Qom ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa, punya anaknya 3, dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian
Karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang, ada YouTube, ada internet. Dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya, jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Akhirnya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasab, Pak. Dalam sejarah pun semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu Pak Kiai itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah, kan punya kitab namanya Al-Um, berjilid-jilid. Ibnu Hisham berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya imam mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua